tanda ada surat Sitkinan? Ada. Teman-teman baru ini kakak kalian yang mana ya guys? Kakak pembimbing boleh dicek adik-adiknya yang mana, terus diperhatikan juga adik-adiknya. Jangan sampai hilang dari pengawasan ya. Kalau ada teman-teman yang belum masuk boleh diundang juga ya. Guys, kita enten dulu. Apa itu? Buat sana dek. Buat sana dek.
Cek satu. Kita cek sound dulu sebentar ya, 5 menit ya. WL sama singer bisa ambil posisi, sama musik ambil posisi juga. Coba WL-nya tes 1 2 cek. WL-nya tolong tes 1 2 cek. Belum nyala. Udah. Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Udah. Oke. Oke. Untuk aslinya boleh langsung singernya diisi ya. Cek satu, cek satu, cek dua, Cek, cek, Cek. cek, Cek. cek, 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 ada masuk semua kan? cek, cek. Kenapa ya, Oke, Dek Bang. Joy? Bisa satu lagu? Cek. Cek, cek. Iya, kok di sini dengar kan? Cek. Bisa satu lagu? satu lagu, satu lagu Manpan. Lagu apa? Satu lagu, kamu Bersorak? jadi. Iya. Lagu apa kak? Bersorak kamu gimana? Bersorak ya kak? Nyoba satu lagu katanya tadi. Acara. Susah kan kayak gini tuh. Mau yang pakai masker? Dari bawah lagi nih. Tes. Iya. Oke, cek. Yuk. Mari kita sama-sama katakan. Batu karang yang teguh, Sini. kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, Iya, tuh. penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya,
Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
pasti batal. Oh tak teman, marilah si sampah-sampah tertinggalan kini abaikan. Kelewat angin gelap hutan gemprak tendi batas. Siang mengandung diri si kuningan radu mengasih. Siang mengandung diri si kuningan radu mengasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
Cek satu Cek, dua. tes. Cek Cek. cek satu dua. Sudah. Cek satu dua. Cek Satu. cek satu dua. Cek Cek. 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 Cek satu. Cek. kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bujur. Hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Yudi adalah seorang siswa yang duduk di bangku kelas 3 SMA. Tahun ini menjadi tahun terakhirnya sebagai seorang pelajar SMA. Karena 3 bulan lagi, Yudi akan mengikuti ujian nasional dan akan menerima pengumuman kelulusannya. Tiga bulan waktu yang tersisa ditambah keadaan pandemik yang memaksa Yudi untuk belajar dari rumah, membuat Yudi terkadang pesimis akan mimpinya untuk bisa lulus UN dan melanjutkan pendidikan kuliahnya ke kota pelajar Yogyakarta. Tak jarang Yudi mengeluhkan koneksi jaringan yang buruk saat dia mengikuti pembelajaran daring. Belum lagi soal materi yang kurang maksimal dia dapatkan dari guru. Hal ini membuat Yudi terkadang malas dan pasrah saja.
mempunyai seorang sahabat bernama Aurel. Aurel adalah teman sekelas Yudi dan mereka sama-sama memiliki impian untuk melanjutkan perkuliahan di Yogyakarta. Berbeda dengan Yudi yang suka pesimis, Aurel justru menghadapi segala tantangan belajar daring dengan penuh semangat. Aurel selalu optimis dan jarang sekali mengeluhkan proses belajar online-nya. Hari demi hari mereka jalani dengan situasi belajar daring. Hingga tibalah hari pengumuman kelulusan mereka. Halo Yudi. Hah? Halo Rel. Hari ini pengumuman kelulusan kita kan? Hah? Iya Rel. Kayak mana lah ini Rel. Takut kali lah aku gak lulus kita Rel di situasi pandemik ini Rel. Udah males pun aku belajar Rel. Udah gak kondusif kurasa. Ya udahlah, kau doakan aja kita lulus terus kuliah di Jogja. Iyalah Rel, amin kali pun itu Rel. Rel. Ku tengok ini dia udah keluar pengumuman di website Rel. Oh iya, kayak mana hasilnya? Ini joinnya kemana ya? Mohon perhatian. All crew standby. Cam 1 standby. Cam 2 standby. Lighting standby. Acara PPMB 2021 akan kita mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, on air. Shalom teman-teman semua, selamat datang di PPMB 2021. Saya mengajak teman-teman untuk menaikkan puji-pujian dan syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur untuk Tuhan kita, sebab kasih-Nya untuk selama-lamanya untuk kita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan teman-teman. Kita siap untuk datang ke tempat Tuhan. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik teman-teman. Amin. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya.
bersama-sama katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati apa teman-teman? Bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Kita bersama-sama bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama katakan, bersyukurlah. bersyukurlah. Haleluya. Beri sorak-sorai yang termulia untuk Tuhan kita. Amin. Masih semangat teman-teman untuk memuji Tuhan? Masih semangat teman-teman? Masih. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, sebab kasih-Nya tiada berkesudahan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Sebab kasih-Nya tidak berkesudahan untuk kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menaikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik saudara? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat tetap kasih-Mu, kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita angkat jempol pria. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kita angkat jempol teman-teman. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Baik. Oh, kita akan coba kita teman-teman. Oh, untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita angkat jempol teman-teman. Oh, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. haleluya. Beri sorak-sorai memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat teman-teman untuk memuji Tuhan? Saya yakin teman-teman di semua, meskipun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak ada batasnya untuk kita semua. Amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan batu kara yang teguh, dialah pemenang untuk kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi muji Tuhan. Kita bertepuk tangan di atas kepala teman-teman. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru, Dari mula keselamatan kami. dari mula keselamatan. Amin. Ya. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan mulia. Haleluya.
yang agung dan perkasa, teman-teman. Agung dan perkasa. Haleluya. Mereka sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, tempat perlindungan, bumi pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Sama-sama katakan, agung dan perkasa. Dengan iman kita katakan, amin. Yesus Tuhan, Yesus. Tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. sama-sama katakan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. agung dan perkasa, dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. tempat perlindungan, Perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. sekali lagi kita katakan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus. tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. beri sorak-sorai termulia untuk Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan diri kita, teman-teman. Kita siapkan hati kita, berikan hati kita, fokus kita pada firman Tuhan. Sebab Bapa yang mengenal kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti kami, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna Tuhan. Sempurna nyata dalam hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. bersyukur Amin. Tuhan. Buat kasih setiamu untuk hidup kami, Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih dalam lagi kita katakan, ku bersyukur.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku yang kau berbuat Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Kasih-Mu sungguh rancangan indahmu terjadi di Bapa, Engkau mengerti setiap kami. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Lebih sungguh-sungguh kita katakan, setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih dalam lagi kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat segala pengorbanan untuk hidup kami, Jesus. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab Ku tahu tangan-Ku yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab Ku tahu tangan-Mu yang Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Ku percaya, hanya Kau satu-satunya yang ku percaya Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Setiap sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Lebih lembut lagi kita katakan, ku bersyukur buat kasih setiamu untuk hidup kami, Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi kita katakan, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat segala pengorbanan-Mu untuk hidup setiap kami, buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau mencurahkan darah-Mu untuk setiap kami, untuk setiap kami yang tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu besar, mempunyai Tuhan Yesus yang begitu ajaib, yang rela mati untuk kita semua. Mari kita bersyukur teman-teman. Haleluya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu untuk hidup kami. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, jamahlah setiap kami, jamahlah hati kami Tuhan. Kiranya kami dapat mempraktekkan ya Tuhan setiap apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau urapi kami, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat termeterai di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah ucapan doa dan ucapan syukur kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom buat anak-anak kami semuanya, adik-adik kami yang ada di ruangan ini, juga yang ada mengikuti Zoom. Salam kenal bagi yang baru kenal, bagi anak-anak kami, adik-adik kami Permata yang melakukan PPMB hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami memperkenalkan diri dulu. Kami Pendeta Kristaloni Beru Sinulinga. Sungguh luar biasa ketika kami berbicara dengan panitia, ada 90 lebih mahasiswa baru
yang diterima di Yogyakarta. Shalom. Luar biasa bagaimana suasana hati kita ketika nama kita tercatat, terdaftar di dalam salah satu universitas yang ada di Jogja ini. Saya pikir menjadi suatu sukacita bagi kita, juga sukacita bagi orang tua kita. Tetapi di dalam menjalani masa perkuliahan, kami mau membagi firman bagi kita hanya satu ayat yang terambil dari Lukas 11 ayat 9 kami bacakan bagi kita. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat firman ini mungkin bukan asing lagi bagi kita. Tetapi yang mau saya tanya bagi kita semuanya adalah, apa yang pertama yang ingin Anda minta kepada Tuhan setelah tercatat, tertulis, terdaftar, diterima di dalam salah satu universitas yang ada di Yogyakarta? Saya pikir kalau tadi saya bisa bersama-sama di ruangan ini, mungkin banyak sekali yang kita mau cerita. Saya mau minta supaya saya bisa selesai tepat waktunya. Saya mau minta supaya nanti saya bisa terus berhasil. Saya meminta supaya saya bisa mengikuti kuliah dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, anak-anak kami semua, adik-adik kami. Tetapi banyak orang pada saat ini, karena pandemi COVID-19, dia yang sering sekali berdoa, sehingga dia berkata, emang benar kalau saya minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Toh saya sudah berapa kali minta, tapi toh kok nggak semua yang saya minta Tuhan beri. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diteguhkan. Kita akan kembali melihat konteks di dalam teks kita ketika murid Yesus berkata, ajarilah kami berdoa. Kita percaya bahwa mereka sebenarnya sudah tahu berdoa. Tetapi ajarilah Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti diajarkan Yohanes Pembaptis. Yohanes kepada murid-muridnya, jawab Yesus dalam ayat yang kedua, apabila kamu berdoa, katakanlah. Kata apabila di sini bermakna adalah ketika kamu senantiasa berdoa. Senantiasa kamu berdoa. Katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Artinya, saudara-saudari yang kami kasihi, bahwa ketika kita menghadap kepada Tuhan, yang pertama senantiasa kiranya dikuduskanlah namamu. Diagungkan terlebih dahulu nama atau kebesaran Tuhan kita. Dan setelah itu di dalam kita berdoa yang kedua yang diceritakan dalam teks ini adalah bahwa Bapa, kalau dalam ini Bapa, dikuduskanlah namamu. Kata Bapa di sini sama seperti hubungan antara Bapa dan anaknya, artinya individu. Setiap kita punya hubungan dengan Bapa kita. Individu-individu. Artinya aku berdoa Bapa yang di surga. Kamu berdoa Bapakku yang ada di surga. Artinya ini adalah menyangkut kepada individu. Berarti ada kedekatan kita dengan Bapa kita.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita mau melihat apa yang ingin kita pinta kepada Tuhan, saya ingin kembali melihat apa sih tantangan kita setelah kita akan memulai perkuliahan kita. Tantangan yang pertama adalah pandemi. Pandemi akan membuat kita tidak bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka, tetapi secara online, sama seperti video yang awal tadi. Mungkin saja sewaktu masa SMA juga melakukan pelajaran secara online. Apa yang menjadi kendala kita kalau secara online? Ya, mungkin satu, tidak bisa terlalu fokus karena kita ada di hadapan laptop kita. Itu yang pertama, susah untuk fokus. Kalau dalam satu ruangan, kemungkinan kita bisa fokus kepada dosen kita. Yang kedua adalah ketika jam 8 sampai jam 10 terus saja berbicara. Kita sudah tidak fokus, tumbuh masalah kemalasan kita. Aduh, lama sekali duduknya ini. Dosen ini pun lama kali ngomong. Angkat lagi kaki. Sudah capek duduk karena selalu memperhatikan laptop. Yang ketiga, karena kurang fokus, ada kemalasan, susah untuk memahami. Sehingga pelajaran akan lewat saja dan membuat kita untuk pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat akhirnya sudah semakin tidak fokus lagi. Ketika datang ujian, kita sudah kelabakan. Cari catatan, cari sana, tanya sini, tanya situ. Itu tantangan kita, tantangan belajar secara online. Kalau di kelas, dosen bisa langsung tegur. Tetapi secara online, Zoom bisa kita tutup video kita. Mungkin sebagian sudah tidur, mungkin sebagian sudah sambil makan-makan, mungkin sebagian sudah banyak sekali. Itu tantangan belajar pada masa pandemi ini. Yang kedua, tantangan yang akan dialami adalah tugas yang banyak, tetapi untuk mencari sumber dalam mengerjakan tugas itu yang kurang. Ya, apalagi kami pernah mengikuti suatu webinar yang mengatakan mungkin nanti pandemi ini masih lama untuk bisa kembali normal. Mungkin 2025, begitulah kira-kira katanya. Saya pikir, wah, 2021, 2025 sampai selesai toh. Tidak pernah sampai bisa bertatap muka dengan dosen kita. Ketika ada tugas yang mau dikerjakan, kurang sumbernya, itu menjadi masalah besar sebenarnya. Tetapi ketika ada tugas, banyak sumbernya, saya pikir tidak akan pernah susah untuk mengerjakannya. Sehingga bisa jadi akan menimbulkan rasa, udahlah, capek sekali. Udah, nggak usah kerjain deh. Mau berapa nanti, mau berapa. Nah, karena kurang sumber. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, artinya ketika Anda diterima di dalam salah satu universitas dan mungkin saja bulan September akan memulai perkuliahan, berarti akan memasuki suatu situasi yang sungguh berbeda dengan situasi waktu SMA.
Waktu SMA akan dituntun oleh guru, nanti kamu ambil buku ini ya, kerjakan ini ya, ini soalnya, nanti buat begini. Tapi kuliah, dia hanya memberi tugas, cari sumber sendiri, buat papernya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, bukan hanya itu adalah masalah dalam akademik. Masalah dengan orang tua kita. 2 tahun sudah pandemi. Kemungkinan sebagian kita belum bermasalah dalam ekonomi. Tapi kemungkinan sebagian sudah bermasalah dalam ekonomi. Kalau pandemi berkepanjangan, mungkin itu akan berdampak bagi pekerjaan dan usaha orang tua kita. Itu juga akan menjadi tantangan bagi kita. Kita serius belajar. Kita sungguh-sungguh ingin mencapai masa depan kita. Tetapi ayah dan ibu kita berkata, anakku berhenti dulu semester ini. Mama dan papa sudah kehabisan dana untuk kamu. Atau kita tidak pernah doakan, tidak terpikirkan. Karena COVID-19, ayah dan ibu kita terkena penyakit itu. Dan mungkin Allah berkata, sudah saatnya kamu bersama saya. Padahal kita sangat membutuhkan mereka mendampingi kita. Kita sangat membutuhkan supaya mereka tetap setia ada di samping kita sampai selesai perkuliahan kita. Tapi Allah berkata, sudah masanya ayah dan ibumu bersamaku. Ini akan menjadi gejolak yang luar biasa bagi seorang mahasiswa. Karena itu, anak-anak kami, semuanya ya, kembali kepada teks ini. Sebelum kamu memulai memasuki perkuliahan kamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Artinya dalam meminta di sini, mintalah dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bagaimana bersungguh-sungguh dalam berdoa? Saya pikir kita pernah mendengar perumpamaan yang pernah diucapkan oleh Yesus ketika seseorang di tengah malam mengetuk pintu saudaranya untuk meminta roti. Memang kalau di dalam Palestina waktu itu, karena memang mereka ada di sekitar gurun pasir, jadi ketika ada orang tengah malam mengetok pintu, siapapun itu harus dibukakan. Karena kalau tidak dibukakan, nama baik keluarga yang diketok pintu itu akan tercemar di dalam lingkungan itu. Jadi pada malam itu, waktu itu, seperti perumpamaan itu, tengah malam dia datang mengetok pintu. Dan yang punya rumah berkata, aduh udah malam sekali, ngapain sih? Dia meminta, berikanlah aku rotimu, karena aku punya tamu. Dia sudah sangat mengantuk. Artinya kalau kita pada masa yang sudah sangat mengantuk, pasti kita berkata, aduh gak usah lah, aduh terganggu sekali saya, malam-malam pula terganggu saya. Tapi terus dia mengetok, tolong berikan saya rotimu. Akhirnya yang punya rumah itu, walaupun mungkin dengan perasaan yang kesal dalam perumpamaan itu, dia membukakan pintu. Tetapi dalam teks itu akhirnya berkata, apakah Bapamu yang di surga tidak akan lebih dari itu? Artinya, apakah orang yang sungguh-sungguh meminta tidak akan diberikan
apa yang dia minta. Artinya yang pertama ini adalah mari sungguh-sungguhlah berdoa. Sungguh-sungguhlah meminta apa yang ingin kita mintakan. Mintalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Walaupun perkuliahan secara online, minta kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita bisa bersungguh-sungguh dalam perkuliahan. Beberapa hari yang lalu, tanggal 22 Agustus, kami sebagai majelis, sebagai pendeta sangat bangga buat beberapa mahasiswa yang mencapai IP 3,5 sampai ada 3,98. Saya pikir luar biasa mereka. Mau semua A gitu. Artinya apa? Situasi pandemi online bagi dirinya tidak menjadi masalah. Artinya yang pertama adalah minta kekuatan bagi Tuhan supaya dalam pribadi kita ada kekuatan yang baru, tidak terpengaruh akan situasi yang mungkin saja membawa kita menjadi tidak fokus, menjadi malas, sehingga walaupun sampai 5 tahun, 7 tahun tidak selesai-selesai. Akhirnya DO, ayah dan ibu kita menangis. Minta kekuatan kepada Tuhan. Dan yang kedua, tetapkanlah hati kamu. Kalau kamu sudah melangkah untuk memasuki perkuliahan, apapun yang terjadi dalam perkuliahan itu, tetapkan hati kita. Aku selesai, baru keluar dari kampus. Artinya aku akan menyelesaikannya. Aku akan menyelesaikannya. Apapun tantangannya, aku akan menyelesaikannya. Apapun yang aku hadapi, aku akan menyelesaikannya. Tetapkan hati kita. Dan yang ketiga, berdoalah bagi orang tua kita. Ayah dan ibu kita, doakan mereka. Doakan pekerjaan mereka. Doakan kesehatan mereka. Biarlah Allah memberikan umur yang panjang bagi ayah dan ibu kita. Sehingga dari awal kita perkuliahan sampai kita selesai, sampai nanti wisuda, mereka masih tetap sehat. Tidak kurang satu apapun, mendampingi kita. Itulah yang menjadi kebahagiaan bagi seorang anak. Dan yang ketiga, berdoalah bagi setiap tim pengajar yang akan mengajar kita. Sehingga para dosen juga akan menjadi sungguh sangat bersukacita di dalam memberikan setiap materi perkuliahan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang tepat bagi kami. Untuk kami terlebih dahulu menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sebelum memulai perkuliahan yang ada di dalam kampus kami masing-masing. Ya Bapa, buat anak-anak kami yang diterima di dalam kampus-kampus yang ada di Yogyakarta ini. Kami berdoa bagi mereka, berkati mereka Tuhan. Engkau kiranya yang terus memberi kekuatan, keteguhan hati, hikmat, kepintaran. Sehingga mereka juga akan dimampukan untuk mengikuti perkuliahannya dan juga menyelesaikannya. Terima kasih. Berkati mereka, berkati orang tua mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom. Belum rame ya, belum semuanya mengucapkan salam, semuanya aku ulangin. Shalom. Shalom. Luar biasa, masih bersuka cita? Masih. Ada 1000 peserta ya, luar biasa ya siang ini ya. Berikan tepuk tangan untuk Permata GBKP Yogyakarta. Terima kasih untuk panitia udah capek-capek untuk buat acara sampai terlaksana hari pertama PPMB kita. Dan sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, namaku Diani Angga Baru Sinulingga. Dan aku mau menyapa sekali lagi untuk peserta PPMB. Shalom. 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 Semuanya menyalakan kamera ya. Belum. Aku mau sapa peserta PPMB. Nanti kalau aku bilang PPMB 2021, kita sebutkan siagangan radu biring, si kuningan radu megersing. Bisa ya? Oke, kita tes sekali lagi. PPMB 2021. Dari 1000 orang kayaknya cuma 129 orang deh yang ngomong ya. Ulang ya. PPMB 2021. Selamat datang buat adik-adik mahasiswa baru, selamat datang di Yogyakarta. Selamat sudah menjadi mahasiswa baru Yogyakarta dan selamat datang di Permata GBKP Yogyakarta. Untuk itu kita akan membuka acara kita bernyanyi theme song PPMB 2021.
Oke, makin banyak ya yang datang ya, yang makin masuk ke ruang Zoom meeting, yang makin banyak nonton di streaming YouTube-nya. Jadi aku mau sapa sekali lagi. Shalom Permata. PPMB 2021. Oke, aku mau tes ya satu peserta ya. Aku mau tes namanya Nggara. Nggara, boleh dihidupkan mic-nya. Nggara. Oh, itu namanya kelompok Nggara. Nah, kelompok Nggara bisa dihidupin nggak mic-nya? Aku mau sapa kelompok Nggara. Sudah? Siap ya? Ada satu tuh yang belum hidupin mic-nya. Namanya Wira. Wira, hidupin mic-nya. PPMB 2021. Gimana sih Nggara? Ulang ya, kelompok Nggara. PPMB 2021. Kayaknya tidur, kayak yang dibilang pendeta ya. Ada yang lagi tidur, rebahan. Kelompok Nggara. PPMB 2021. Ada kak. Si enggengkan radu miring, si kuningan radu menggersing. Yeay. Aku mau panggil lagi kelompok siapa ya? Yang pengen banget dipanggil siapa ya? Kelompok. Aku tanya Kak Iren deh, Kak Iren. Mau kelompok siapa Kak Iren? Siagangan radu menggersing, siagangan radu biru. Belah Purnama Raya. Semuanya dihidupin ya, mic-nya. Belah Purnama Raya siap? Oke. Siap. PPMB 2021. Siagangan radu biru. Kuningan radu Menggersing. Wow, berikan aplaus kepada Belah Purnama Raya. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan kata sambutan dari BPMR, Saitun, perwakilan dari Mamre, Moria, Permata, dan KAKR. Shalom menjuah-juah mankam kerinana anak kami Permata, kampung pengurus Permata, Runggun GPKP Yogyakarta, panitia PPMB, terlebih mankam kerina anak-anak kami. Jadi Permata Simbaru Ibas GPKP Yogyakarta. Salam kenal ibas kami, ibas Majelis Runggun GPKP Yogyanari, janarapkan kami segala kerina acara sini bahan nusenda. Banci erdalin alumahuli, kai pedalit kekurangan. Terlebih-lebih mankam kerina anak-anak kami Permata Simbaru. GPKP Yogyakarta adalah tempat kami berjumpa. Guna banci tetap megegah bas kini tekan, sekalian KPK menimba ilmu bas Yogyakarta endah. Harapkan kami krina tetap semangat ibas ndalani kegeluhan du janah Tuhan Yesus si masuk kam kerinana. Puji. Salong mejuah-juah manbanta kerina. Kami si mewakili ibas orang tua du Saitun Silit Ibas Yogyakarta Indah mengucapkan selamat datang manbandu kerina anak-anak kami Sireh Kukuta Yogyakarta Indah.
Kami ibas kategorial setunari meriah tuhu kal akap kami ngalo-ngalokam kerina anak-anak kami. Kami orang tuandu berpengarapan manbandu kerina anak-anak kami. Gelah tu utus tendu kuliah di Yogyakarta Indah. Pedas dulu kuliah dulu. Setia kaman Tuhan dibatalah banjadi pengendesan ibas kam dalani kegeluhendu. Ula lupa manbandu kerina mengikuti ibadah gereja secara live streaming, bagepe mengikuti kegiatan permata silit ibas Runggun Yogyakarta Indah. Tuhan si mereka gegeh semangat manbandu kerina dibata si masuk-masukam kerina. Amin. Kami Mamre GBKP Runggun Yogyakarta ngatakan selamat datang mankam agi-agi kami Permata Simbaru ku Yogyakarta. Tutus kam erlajar gelah lampas dong perkuliahan du bagepe ula kam lupa muat pelayanan di gerejanta terutama ibas Permata gelah terpuji gelar Tuhan ibas gelundu dibatasi masuk-masuk. Kami dari Moria, Runggun Jogja, mengucapkan selamat datang untuk anak-anak kami Permata, khususnya yang akan menjalani program pendidikan tinggi pada tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang di Runggun Jogja, dan kami Moria mendoakan apa yang menjadi cita-cita dan harapan, baik cita-cita kami semua maupun cita-cita orang tua dan keluarga, dapat diberikan kelancaran, kemudahan, dan apapun tantangannya, kami doakan Permata anak-anak kami akan dapat melaluinya bersama Tuhan Yesus. Kami ucapkan kepada panitia PPMB selamat karena telah berhasil menyelenggarakan acara ini dengan baik, kiranya mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Mari kita terus maju, ini baru awal, maka kami percaya semuanya akan tuntas dan dihasilkan buah-buah yang baik pada saat kalian lulus 3 tahun atau 4 tahun lagi. Sampai bertemu di Runggun Jogja, dan salam sehat senantiasa. Salam. Shalom, maju-maju membantah Kerina. Kami dari pengurus Permata GBKP Runggun Yogyakarta mewakili Permata Jogja mengucapkan selamat datang kepada teman-teman kami, adik-adik kami, mahasiswa baru angkatan 2021 menjadi bagian dari keluarga besar GBKP Runggun Yogyakarta. Selamat datang, kami nantikan waktu untuk berpelayanan serta berproses bersama dengan teman-teman. Bujur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Abang Permata. Kakak abang. Aku di Jogja. Selamat datang di GBKP Jogja. Mimpi ayah, rajin ke gereja ya. Daftar ya menjadi guruku di sekolah minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah kakak abang Permata. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. See you next time. Shalom.
Ya, terima kasih untuk kata sambutan dari BPMR, Saitun, Mamre, Moria, Permata, dan KAKR. Terima kasih kami ucapkan untuk peserta juga. Kayaknya nggak sabar ya ketemu di Jogja untuk ketemu sama orang tua kami, sama adik-adik yang mungkin nanti akan mau menjadi guru KKR, nanti bisa didaftar. Oke, kita akan sampai di acara bincang tema dengan Bang Jekonia Tarigan. Untuk Bang Jeko kami persilahkan. Menjuah-juah man banta krina. Ya, bujur sekatakan man Tuhan, warienda lit kesempatan man banta guna banci radu ras ngelakukan acara PPM Benta. Meriah kel ukurku banci terlibat ibas acara enda janah temanta warienda entah pe sepanjang rangkaian acara enda sehari tanggal 20 siwah cukup menarik ya. Si agengen radu mbiring si kuningan radu megersing. Mungkin aku laku tahan uga kualitas kameranta naruhkan gambar streaming yang daman bandu krina agi-agi kami. Tapi aku sengaja ku pakai bajuku warna megersing gelahna cocok ras temanta warienda agian kira-kira. Oke. Ya, mungkin banci si benaken lebih aku labo kuidah kam uga teremna enda sekitar 3 kala dek 120 aluh kala ya 120 aluh kala adi banci kuidah. Oke, luar biasa. Boleh kita yel-yel sekali ya, kita yel-yel sekali, yel-yelnya mengucapkan tema ini ya kak ya. Oke, PPMB 2021 Siagengan radu miring si kuningan radu megersing. Oke, luar biasa. Sidik ku petandakan diriku, aku gelarku Jekonia Tarigan, aku nggo mahanaim, nggo cukup metua, sebab mungkin berkat aku naik kam SD dengan Krina, aku ku jenda tahun 2011, jadi 10 tahun silewat, mungkin kam SD tahun kelas 5 mungkin ya pada masa sie. Tapi endan cidahkan sama Kak Jo jenda tuh nyaman. Tapi epekari jadi perlu si waspadai Kak. Gundari ngerana kita lebih karena temanta si agengan radu mbiring si kuningan radu megersing. Mohon dibantu slide kita ya Bang. Aku lah baci ku cek kam si rebanca. Enda temanta tema kuan-kuan karo. Kuan-kuan ningene artina pribahasa, bahasa Indonesianya pribahasa gitu ya. Kuan-kuan entah pe pribahasa, si agengan radu mbiring si kuningan radu megersing. Kaikin artina si agengan radu mbiring si kuningan radu megersing enda. Pertama lebih, boleh next Bang. Kuakap krinakel ya, semua peribahasa atau kuan-kuanan dalam suku apapun, dalam masyarakat apapun itu muncul dari yang namanya pengalaman. Ya, pengalaman. Labo pengalaman ya. Adi pengalaman lain kas. Kalenda ngalaku lebih pagi ngalaku pudi. Dari pengalaman. Kalau orang misalnya coba di slide kedua Bang Operator. Ya, slide kedua ya. Ya, sambil menunggu. Semua itu muncul dari pengalaman ya. Kalau misalnya kita lihat ada peribahasa misalnya berbunyi tong kosong nyaring bunyinya. Atau peribahasa yang mengatakan air beriak tanda tak dalam. Itu semua pasti muncul dari pengalaman. Orang melihat tong kosong dipukul kok nyaring begitu ya. Dipukul kok keras suaranya. Tapi kalau dia ada isinya, ada airnya, kok nggak bunyi, nggak sekeras kalau kosong. Orang mempunyai pengalaman akan itu. Lalu misalnya air beriak tanda tak dalam. Orang berkat ia kutapin, entah ku lau, entah ku sungai, misalnya bagi ku kali, idahna adi ije beriak ia, entah pe bergelombang ia, biasana lambages. Tapi adi air entah pelaundai tenang ya, biasa nambagas. Nah mungkin barangkali ada orang yang pernah tenggelam di situ.
Sehingga orang merasa bahwa oh ternyata kalau yang dia beriak memang tak dalam. Nah, jadi memang pengalaman itu ya yang membuat orang akhirnya memunculkan peribahasa-peribahasa atau kuan-kuanan untuk mengingatkan manusia. Oke, ini sudah berlanjut ya slide-nya Kak. Terus ya. Yang ketiga ya, sekarang kita berbicara mengenai manusia karo dan konteks sosialnya. Ini bukan sok-sokan, tapi ini adalah satu buku yang baik ya teman-teman. Ada satu buku yang baik, judulnya Breath Become the Wind. Ini tulisan seorang antropolog dari Kanada, namanya Simon Ray. Nah, kita perlu belajar dari orang-orang luar sebab mereka justru banyak mendokumentasikan kehidupan kita. Apa katanya? Intinya dia bilang di sini, konteks kehidupan orang karo itu, lapad hagi aku bacakan ke Krina, tapi Nina karo, masyarakat karo identik dengan kinship system atau sistem persaudaraan. Ya, sistem persaudaraan itu orang karo identik dengan itu. Itu asalnya dari mana? Asalnya dari adanya kita punya merga. Saya nggak tahu apakah kita sudah ceramah budaya atau belum, tapi kita semua secara umum yang ikut acara ini ya pasti punya yang namanya merga, bere-bere, ya kan? Maka kempu binuang kampah solar. Misalnya di aku, mergangku tarigan sibero, beberena ginting mani, maka kempuna guru singa, maka binuangna ginting, kampahna sembiring, solarna sembiring tekangka. Itu bagaimana nanti dia? Merga adalah dari bapak, bere-bere adalah dari mama, berunya mama, perkempun adalah beberenya mama, binuang adalah beberenya bapak, kampah adalah bebere dari bapaknya bapak, solar adalah bebere dari mamaknya mama. Nah, itu nanti akan dijelaskan dalam bagian yang lain. Tapi apa dampaknya? Nina Ijenda, kita juga hidup dalam rakut si telu, kalimbubu semboya anak beru, dan kita ini, dia bilang di sini, the cement of Karo society is adat. Semen atau perekatnya kehidupan kita itu adalah adat atau custom atau budaya yang membuat kita ini semua terkoneksi secara tradisional. Dan sekarang kita terkoneksi dalam iman. Itu dalam komunitas gereja yang namanya GBKP. Oke, next. Kalau kita mencoba mengenal yang namanya ageng, teman-teman. Ageng ini bahasa Indonesianya jelaga. Ya, jelaga. Teman-teman bisa lihat di slide. Dulu sekali dalam rumah-rumah adat orang Karo, kehidupan sosial orang Karo itu tinggal dalam rumah-rumah adat, rumah siwaluh jabu nina, bagai. Kala erdakan gambar yang nomor 2 di atas, baris atas, itu orang masak dengan tungku, pakai ranting. Maka bancin biring tanah, adi dahdu gambar tannya, biring tanah. Encadi dahduka gambar si nomor 2 baris kedua, gambar lampu teplok. Orang dulu sebelum ada listrik ya pakainya lampu-lampu model begitu itu. Maka Nina orang tua entah pe nandenta, aku ingat rusur Nina mama bagela. Erlajar nai, banci pagi-pagi biring igung teh Nina. Biring arkiteken kai, arkiteken ageng. Karena lampu teplok itu minyaknya minyak tanah gitu ya. Nah, maka sidahkah belanga atau kuali atau wajan yang hitam karena dipakai untuk masak. Inilah yang dinamakan dengan ageng atau jelaga. Debu atau serbuk hitam umumnya dari aktivitas memasak dalam rumah tangga di masyarakat Karo zaman dulu. Dan bisa membuat tangan kotor. Adijah contohnya tangan ya, tangannya kotor. Tapi bayangkan du, adibagahtan namelketna, dampel kena ku ayo kelake. Entahlit mama nande besar dari rumah mamangku mama tengahnya cek bagai. Uga angkap du, uga api erlu pi naringkel, bicing naringkel ayo mama tengah nandai bagai. Nah, inilah yang disebut si agengen radum biring. Kalau dia memegang ageng atau debu itu, jelaga itu, maka tamana ku ayo kala, ku ayo nakin petamana enggom kita birawan membagai, apakah ku ayo kala? Banci nama perubatan.
Entah apa bacika bagenda. Tamana ku ayo kala tawa iya. Tamana ku ayo kala tawa iya. Encala gejapna ngupil iya ngupil. Maka lubang igong na penggombiring tapi ialah sadar pihana si tawa-tawannya duana. Bisa juga begitu. Nah, inilah jelaga. Hitam membawa noda, kotoran, membuat tidak elok, tidak bagus, tidak cantik. Maka kuning. Kuning enda kai. Teman-teman, adi sinen ibas slide enda, lit piga-piga gambar si merujuk ku kuning. Pertama, lit gambar param, ya, kuning las. Adi nai anak-anak dengar aku ingat rusur i kuningi. Maka karabene adi nai beras i raya nari antara beras tagi ras kabanjahe. Adi nai idah kelbedana anak kalak karo ras anak kalak Jawa. Sebab nai dah kam sentabi kata melala aron ikutan tami bagi asa gundari pestuna teman-teman bersuku Jawa. Karaben adiri di kita kita idampelkan kuning erbanca melas mon tamaka krina kutan kunahe erbanca melas kalak karo adi kalak Jawa handai bedak biasa nanggo mentar rayone boge adi iya kak itu salah satu kata kuning ini, rujukan kata kuning ini. Yang kedua bisa juga kepada kunyit sebab ia megersing. Gambar si nomor 2 arah data sarah si nomor 3 kunyit entah pe kuning gersing. Ya. Ini kuning gersing ini membentuk budaya kita juga. Sebab kerina secara umum pangan-pangan kalak karo rupana megersing kugarana. Idah handu syarah henda kel syarah kiri kel gelarna cipera. Megersing pasti tama kuning gersing na. Si nomor 2 metahndung kai gelarna lemang-lemang. Megersing kang sebab pasti lit kuning gersing na. Si nomor 3 kai arasi nurung emas. Pasti tama kuning gersing. Labo pernah lit si idah kala anggulai nurung pucat-pucat. Gua pe kita lah selera. Lah kita selera. Pasti si bahan melala kuning gersing na, melala cinana. Maka anggu korea megara megersing bagai selera kita mansa. Lit pe iya kacang panjang na baga adinandu gambar ya. Kacang panjang na nggo megersing krina to. Maka tanta penggiling bumbuna adinai lengalit blender enda. Aku kuingat adi masa anak-anak aku lengabulit ke blender enda. Gundari kai nina mito kai nina bes TikTok harus suruh kuidah mito stand cookware kai ni handai grina mito ciba nina ya aku perlu kutah pokoknya handai baci metur banam lumat bagai bumbu-bumbu nailang ngalit bagandai igiling iulak krina megersing tante baci 5 wariah megersing ikan mas nanggo keri tanta megersing dengar. Tapi orang karo melihat warna kuning itu cantik gitu ya, bagus, menarik. Dalam hal selera makan, mengunggah selera makan. Maka kerina pe kita ipake perlengkapan ta adi bekerja emas-emas warna megersing. Ya, itulah dia latar belakangnya. Jadi slide berikutnya kalau kita lihat apa artinya kalau begitu si agengan radu miring si kuningan radu megersing. Artinya adik kita si cian-cianan, si pecat-pecatan, sepecat-pecat saling nyinyir. Julit-julitan bagaimana kira-kira si pandang-pandangan pakai parugi adikam ku pandangi si tuhuna aku perugi bagaimana kira-kira pakai parembau kalau aku menjelekkan kam aku pebau-bau gelar si tuhuna aku pe mbau maka Nina tapi adi si ajar-ajaran si sampat-sampatan pakai parmerim pakai parmenahang kalau kita saling menolong kita saling membantu apa yang kurang dari kamu kulengkapi itu semua akan menjadi lebih baik kehidupan menjadi lebih menahang ringan Nina ya oke selanjutnya pengertian kedua kan Nina bagenda adi rusuren darami silapayo ibas temanta anakah baju naka pe bagah ya genda narikal
Aku ngidah igung nakin pelaku asimetris antara kiri dan kanan. Anakah ninta kerina keburukan kalak sinan uga pape ragulut nana rinca kegeluhenta. Sebab situhuna kita pela si sadari melalang indah kekurangan tami bagai. Tapi Nina adi sidarami si inget kini ulin teman rasi bahan kasih muhuliman teman kegeluhan taras teman ta pasti rasikapna. Itulah artinya si agengan radu biring, si kuningan radu megersing. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, bukan mengkritik yang membangun, tetapi menghina, membuli orang lain, sebetulnya kita tidak hanya merendahkan orang lain, tetapi kita juga merendahkan diri kita. Tapi kalau kita saling membantu, kalau kita saling menolong, semua bebannya itu menjadi semakin ringan rasanya. Nah, aplikasinya bagaimana? Lanjut. Lead 2 kala enda pasti tanda indo. Sada baru dengan menang medali perunggu, bronze medal Nina ya, di Olimpiade Tokyo 2020. Sada katakanlah kalau kamu bosan jangan menghilang Nina bagai kalau kamu bosan enda pe adi bosan kam timain di sinar lah nembue ulah keri kam kukarat ya timain di sinare. Ini 2 orang ini kebetulan ginting ka 2 anak, sada merga ginting, sada beru ginting. Apa konsekuensinya dari ikatan sosial tadi? Kita ini bermarga, berbebere, kita orang Karo, terlibat dalam Rakut Sitelu, terlibat dalam komunitas gereja GBKP. Apa konsekuensinya? Orang ini lead 2 hal si Babana. Nama baik, rasa bangga. Bangga kita. Antoni sini suka ginting. Kalak Karo kel. Aku dah kam nina kadeba. Si kade-kaden kalau aku ras Antoni handai. Bapana mebagai ras bapana kapken anak nini bulang kami sintua. Nina itu dengar. Debalah bagai. Metahandu Antoni sini suka ginting handai. Jadi bengkila turangku mami tengah nini tudungna. Gelarna mami tua. Si muat bengkila turangku kakak tengah nini tudung gelgele. Maka 3 nakaro kami kel nakah. Artinya tidak ada pun sambung menyambungnya. Kalau orang sudah berhasil seperti dia, pasti orang cari-cari. Liodra ninduka. Kubaca sang akundarami gambarna. Kubaca. Bagi para jomblo akan gigit jari. Nakah? Arkiteken Nina berita andai ngoli kepekerondong si Liodrenda Nina. Artinya adalah kalau kita bisa berprestasi, mengharumkan nama dalam prestasi tertentu, yang kita bawa bukan hanya diri kita, tapi embel-embel di belakang. Mergandu, berendu kai, janari kam. Enda kala Indonesia bangga banna, kala Karo bangga banna, luar biasa. Lanjut. Semua tindakan kita itu ada konsekuensinya gitu ya. Tidak hanya berbicara soal diri kita sendiri. Itu tadi maksudnya. Lalu apa hubungannya dengan saya sebagai mahasiswa baru dan PPMB ini? Dalam PPMB ini urusannya apa sama saya? Kita perlu ingat, kita sebagai mahasiswa baru tidak membawa nama diri sendiri. Kita ini bagian dari keluarga, komunitas tertentu, ya, bagian dari komunitas tertentu, komunitas Jabu, komunitas Karo, dan komunitas GBKP. Jadi kam kuliah entah Jape, entah UGM, Atmajaya, UKDW, UTY, maka yang melala kampus Yogyakarta ada ratusan. Yang manapun kam masuk, paling tidak kalak runggundu, entah bibi tengah-ndu, mamingudandu, tehna. Si Polandai dak dia Jogja kuliah nake. Si Polandai gundari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Si Tongandai gundari muat etnomusikologi ISI. Si Butendai gundari muat hubungan internasional UGM.
si kaindai gundari muat teologi i ukadewe. Semua keluargandu, runggundu, PJJ-ndu, metah kerina, SMA-ndu. Jadi kam datang ke sini bukan hanya membawa nama aku si Polan, aku mahasiswa baru jenda. Tidak. Kam membawa identitas di belakang berjejer. Jadi adibage, kita ini dalam mengawali perjalanan kita studi di Yogyakarta ini, kita bisa bayangkan, kita ini mau jadi kuning atau mau jadi ageng. Mau yang membawa kebaikan, warna baik, bagi keluarga, bagi gereja kita, dari mana kita berasal, bagi jemaat kita, bagi masyarakat kita, atau mau jadi ageng yang merusak semuanya itu, merusak nama baik mereka. Kita bisa pilih, ya. Jadi kita tidak datang ke sini atas nama pribadi, tidak. Ada sesuatu di belakang kita yang mengikuti kita. Oke, selanjutnya, keberhasilan dalam studi kita ini ternyata tidak hanya soal otak. Tidak hanya soal kognitif. Otak kita bisa saja jago, bisa saja hebat. Tapi kalau tanpa dukungan komunitas, kakak-kakak andu permata, ndai si idah andu benari baba acara, kalak-kalak hebat kerina. Deba kuliah sambil kerja, sambil pelayanan, sada pela tadinge. Justru itu yang membuat mereka mengembangkan dirinya dengan baik dan berhasil. Ya. Nah, dan dalam tahap selanjutnya, bagenda ya, entah kuturikan membantu. Adik erlajar kita karena misalnya bagi aku lulusan sekolah teologi, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. 3% nge ilmu si idat ibas perkuliahan, berapa persen ilmu yang kita dapat dalam perkuliahan terpakai dalam kerja. Menurutku, saya tidak melakukan penelitian secara langsung, bukan penelitian empiris, tapi mungkin kurang dari 50%. Ya, adik aku sekolah teologi, mungkin konsep-konsep si abstrak mengenai teologi, banlah ningkuman perpulungan, harus ita hendu, oh Bapa, maka Yesus engkau mengosongkan dirina, ia melakukan kenosis, maka kesah si badia, entah penauma masuk ku ia, buang kana, si yang kana totokan ia maka sehat, maka berhasil pendahina. Misalnya ka matematika kelpekam, misalnya ya jurusan matematika, adi lengah tentu kam pagi erdahin harus kaku bidang si khusus matematika. Baci saja kam erdahin bes bank, baci saja bes call center, baci saja bas gundari si sangana melala kelebutuh tenaga, bes penagihan utang online, nelpon jelalap dahindu, kujapa kendu matematika andu si sin tangen sinus kosinus tangen kotangen andai lah terpakai. Artinya apa? Artinya bahwa keberhasilan kita setelah masa studi ini tidak hanya ditentukan oleh ini, tetapi juga bagaimana kita berelasi dengan orang. Siapa yang bisa membukakan jalan bagi kita? Siapa yang bisa menjadi kuning bagi kita? Setelah kita juga menjadi kuning, menjadi pembawa warna, pembawa harum, pembawa nama baik, kebanggaan dalam gereja. Ya, itu penting diingat. Itulah kaitannya antara kita yang hari ini kita bahas dan status kita sebagai mahasiswa baru dalam PPMB ini. Next. Oke, selanjutnya tinggal sedikit lagi saja. Apa tantangan yang perlu kita sadari? Ini perkuliahan di tengah pandemi, teman-teman. Kita tidak tahu apakah masih tetap online, teman-teman, apakah nanti akan semi online dan onsite, kita tidak tahu. Tapi ini pasti challenging, menantang. Yang kedua, Nina Jenda, sederhana ya. When human begin to disembedded Nina, kalau orang sudah mulai tercabut dari akar komunitasnya, Nina J, traditional spaces, komunitas atau ruang tradisionalnya, akan ada pertanyaan, where am I and where do I belong? Siapa saya dan kemanakah saya sebenarnya? Tahapan kuliah ini akan memunculkan pertanyaan itu. Siapa ya aku?
aku ini gimana ya, cocoknya di komunitas mana ya. Dan setiap situasi itu sebetulnya akan membawa kita pada satu pencarian. Apa peran yang bisa kulakukan? Maka ningku jangan sampai salah benana lepak pendungina. Jangan sampai salah di permulaan sampai akhirnya membawa kekacauan. Saranku, masuklah dalam komunitas gereja, komunitas pelayanan, supaya kita diarahkan masuk ke dalam proses yang pengembangan diri yang baik. Kalau dari awal sudah salah memilih teman, salah memposisikan diri, who am I, where do I belong, Nina? Siapa saya? Di mana? Siapa yang memiliki saya? Komunitas apa? Kalau sempat keliru, masuk kakam kariku komunitas si misalnya latena tutus kuliah. Jadi kita lah tutus kuliah. Masuk kamu ke komunitas si ansos, antisosial. Jadi kita anak-anak ansos. Langkin penggo pandemi bagenda. Jadi jangan sampai salah. Di awal ini jangan sampai salah. Pilihlah komunitas yang benar, yang baik. Saya tidak bilang bahwa komunitas GBKP Jogja adalah komunitas yang sempurna. Pasti ada banyak kekurangan. Tapi paling tidak komunitas ini terbuka untuk kamu semua belajar. Belajar bersekutu, belajar melayani. Next. Kadang sekaring aku ngerana. Oke. Jadi njur aku kudu piye nih namanya bagai. Apa yang harus dilakukan? Pertama, lanjut deh. Tinggal 3 slide lagi. Pertama, kita harus kembali pada firman Tuhan. Ini yang menjadi firman Tuhan yang harus kita bahas ya. Paling tidak itu. Oke. Dari firman itu nanti kita baca sendiri-sendiri. Next deh. Dari firman itu kita bisa belajar siapa kita, identitas kita di hadapan Tuhan itu siapa. Dalam kitab Yakobus ini dari pasal 1 sudah disebutkan kita ini adalah anak sulung di antara semua ciptaan, imago Dei. Ya. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Adinendu, ayondu pasti permirip naras bapandu ras nandedo. Adinendu batang kai pebes donienda pasti miripna antara batang mangga ras anak batang mangga, batang galuh ras anak batang galuh. Lirik miripna. Adik kita anak di bata harus kita mirip ras di bata. Iba sikap, pemikiran, perbahanan ras di bana. Maka si peduakan kitab Yakobus ini ide utamanya adalah keselarasan antara identitas dan sikap, antara iman dan perbuatan. Kalau identitas itu adalah permata GBKP, orang beriman, Nina, ibas Yakobus enda ikata kena, labulit ertina kata kendukam erkinitekan. Engkau mengatakan engkau beriman kalau kamu tidak menunjukkan lewat perbuatan. Tidak ada artinya. Jadi harus seimbang. Kalau status kita permata, bagaimana perlakuan permata? Status kita mahasiswa, apa yang harus dilakukan mahasiswa? Status kita anak, apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Seimbangkan dengan outputnya, perbuatannya. Lalu pasal 3 ayat 13 utamanya dikatakannya di situ, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Dia menanyakan, kerina kala si berkat kuliah henda harusnya adalah orang-orang yang bijak dan berbudi. Ya, jadi kalau engkau adalah orang bijak berbudi, berhikmat, kita diminta untuk mampu melihat hidup dari perspektif Allah. Next, supaya tidak kelamaan lagi ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, kita enda anak Tuhan nih nandai, labu anak setan. Adinen ijah nina bagenda. Kala si iri hati mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi hikmat dari dunia dan nafsu dunia dari setan-setan. Kamenda kita enda kerina anak Tuhan, labu anak setan. Bagai jadi ulah sifat-sifat sadenda si pebelin. Enda ageng kerine, menghitamkan, membuat kotor semua. Tetapi Nina ayat 17-18, tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.
Jadi beda antara anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Anak Tuhan penuh kasih, ramah, ya, ramah, baik, penurut, tidak munafik, dan mencari perdamaian. Itu katanya ya. Oke, itu yang harus kita besarkan. Slide terakhir. Jadi teman-teman, endali jenda gambar buluh atau bambu. Menurut, kalau aku tidak salah dengar, Nina Deddy Corbuzier, entah pasnya pembalaskan ku gelarnya entah lang laku tau. Nina Deddy Corbuzier, apa sih sebetulnya trik untuk bisa kurus Nina? Menskala teman nasi gendut. Ya olahraga begini begitu Nina. Nina Deddy Corbuzier lang. Kita harus tahu diri. Engen kuncina. Adi galang beltak ndu, galang daging ndu, ulah kamboy saman. Tahu diri gelarna. Adi perli hekam rusur, sebagai perli hekam rusur, mungkin baci pangan itu sih berserat-serat saja. Maka olahraga kam, tahu diri yang penting. Nina jenda iba slide terakhir ta jadi bagi bulu, uga apa peganjang na nulih kebenanana. Apa artinya? Bambu itu tinggi pun dia, daunnya selalu ke bawah begini. Dia melihat akarnya, dia melihat dari mana dia datang. Dia melihat siapa dia, siapa orang tuanya, dari mana dia datang. Dia tahu diri. Dari sikapnya yang tahu diri itu, dia menyeimbangkan iman perbuatan yang menghasilkan IP, indeks prestasi. Nendu pagi, bukti kendu. Imane pasti berbanding lurus dengan IP. Adi beriman kam, berimannya dalam artian perbahanan pemuhuli, ikut bes pelayanan. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Pasti Tuhan berikan hasil yang baik. Si peduakan bangun kapasitas diri, kognitif, jaringan sosial, ambil bagian pelayanan ulah pertewas. Aku lalap. Lalap. Kalau kita kaisa jadi berhina, aku lalap. Labu masalah, asal si terkerjakan kita, si kerjakan. Itu mengembangkan sikap kita, sikap mental kita, dan jejaring kita. Berapa banyak abang kakak andu kami ini yang dapat kerja juga dari link di gereja ini. Banyak. Ya, mengembangkan diri. Hasilnya kalau semua itu kita praktekkan, kita jadi kuning dai, kita beriman, berbuat sesuai dengan citra diri kita sebagai anak Tuhan yang berhikmat. Hasilnya ada Nina teman-teman sebelah ta, insya Allah Nina. Hasilnya insya Allah indah masa depannya, penuh harapan. Jadi sekali nari memulai perjalanan sebagai mahasiswa baru di Yogyakarta, di GBKP, jadilah kita kuning. Si erbanca megersing, mejile, menarik dirinta, keluarganta, komunitasta, ulah kalau kita jadi agem. Si kujape erbanca melket, ndongkeli, erbanca ate kala embubu. Si hindari. Jadi kita kuning yang mengharumkan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan studi kita yang singkat ini. Bujur, kami kembalikan ke MC. Langsung ya. Halo. Oke, kita berikan aplaus buat tema kita yang sudah dijelaskan sama Bang Jeko. Ternyata tema PPMB 2021 ini sangat bermakna ya Bang ya. Jadi intinya kita jangan menjadi ageng. Ya. Dan kita harus menjadi kuning. Gitu ya Bang? Oke, betul. Oke. Luar biasa ya penjelasan temanya. Teman-teman masih semangat ya peserta yang ada di Zoom meeting masih ya?
Masih, oke. Kita mau sapa ya Bang sekali lagi sebelum untuk menjelaskan kasus yang akan masuk di forum diskusi. Kita mau sapa dulu. Udah makin banyak yang masuk ya yang dari tadi. Semuanya masih on ya? Semuanya masih on? Kita mau sapa. Ayo Bang, PPMB 2021. Oke, 1, 2, 3. PPMB 2021. Siagangan Radu Gersik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan kasus. Nanti Bang Jeko akan menjelaskan satu kasus. Kemudian nanti per kelompok akan masuk ke ruang ke satu ruang Zoom, udah disiapkan. Nanti masuk ke breakout room. Nah, nanti di breakout room itu setiap kelompoknya memecahkan satu kasus yang sudah disampaikan nanti oleh Bang Jeko. Oke, silahkan Bang Jeko. Oke, teman-teman, saya bukan ahli dalam FGD sebenarnya. Ini konsep dari panitia adalah FGD. Saya tidak tahu apakah ini memenuhi kriteria FGD atau tidak, tapi paling tidak ini bisa kita diskusikan berkaitan juga dengan ceramah tema kita tadi. Aku mau bacakan ya. Nanti selanjutnya teman-teman akan masuk ke dalam breakout rooms dan boleh mendiskusikan ini. Oke, kasusnya begini. Di tengah situasi pandemi yang membatasi mobilitas, seorang mahasiswa baru berlatar belakang suku Karo asal Sumatera memulai perkuliahannya di Yogyakarta. Situasi pandemi sendiri telah menjadi tantangan untuk memulai kehidupan perkuliahan dan pergaulan di tempat yang baru. Tetapi sebelum memulai perkuliahan, ada pesan khusus pula dari orang tua sebelum si mahasiswa baru tersebut berangkat ke Jogja. Orang tua berpesan agar di Jogja si anak bisa mengikuti kegiatan gereja GBKP dan sebisa mungkin mengambil bagian dalam pelayanan. Namun ternyata proses perkuliahan di tengah pandemi juga tidak mudah untuk dijalani. Sebab sangat banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan sehingga energi banyak terserap ke urusan perkuliahan. Justru dalam konteks seperti ini, si mahasiswa baru tersebut berpikir dia juga butuh dilayani oleh pihak gereja, baik majelis atau pertua dan diaken maupun pengurus kategorial permata. Sementara itu, sejauh ini teman yang bergaul yang ditemukan oleh mahasiswa baru tersebut adalah teman yang sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap aktivitas pelayanan gereja. Sehingga memunculkan dilema dalam hati si mahasiswa baru tentang seberapa penting sebenarnya bergabung dalam komunitas gereja dan pelayanan. Pertanyaan untuk diskusi kita ada 4. Nanti teman-teman boleh diskusikan. Pertama, mengapa penting untuk bergabung dalam komunitas gereja? Yang kedua, pelayanan seperti apa yang Anda dulu nih harapkan dari gereja? Yang ketiga, pelayanan seperti apa yang ingin Anda berikan? Sorry ya, ada salah ketik mungkin di situ. Yang ingin Anda berikan bagi gereja. Yang keempat, bagaimana menghadapi dilema si mahasiswa baru tadi antara perkuliahan yang tidak mudah dengan pergaulan yang tidak mendukung untuk bergabung dalam pelayanan gereja dengan adanya pesan orang tua yang mendorong untuk ikut aktif dalam persekutuan dan pelayanan gereja. Ya, 4 pertanyaan itu dan 1 case-nya tadi mudah-mudahan cukup jelas untuk teman-teman. Dan oke, sebentar kakak-kakak panitia akan membantu kirim. Ya, sudah dilakukan dan boleh masuk ke breakout room. Silakan kakak MC. Oke, jelas ya. Nanti untuk biar lebih jelasnya juga nanti kakak panitia akan mengirimkan yang dibahas nanti di kelompok masing-masing. Jadi untuk kelompoknya ini untuk masuk ke breakout roomnya sudah disediakan. Silahkan masuk. Maksimal kita akan kumpul di room besar ini sampai jam 15
oke? Jadi maksimal 15 kita kumpul lagi di sini untuk membahas penjelasan kasus kita. Silahkan untuk kelompok masing-masing sudah bisa masuk di breakout room masing-masing. Oke, terima kasih.
Aditya Puspati. Berkatku Jogja, nadingkan kota dengan bersesurat-surata. Jumpa turang rasa ninam bagai peras orang tua. Giaue perbedaan tak tetap sadar kita permata. Biring bentar gedang gendeng seri saja ibas di bata. Oh tak teman, marilah si sampah-sampah tinggal lengan si dia tekan. Kelewatan langit telah ukutan kepraten di bata. Dia buat perbedaan tak tetap sadar kita permata. Biring bentar gedang gendeng seri sadar ibas di bata. Oh tak teman, marilah si sampah-sampah tinggal lengan si dia tekan. Kelewatan langit telah ukutan kepraten di bata. Radung biring si kuningan radu megersin siang. Radung biring si kuningan radu megersin You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate
wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Berkatku Jogja, nadingkan kota dengan bersesurat-surata. Jumpa turang rasa ninang bagai peras orang tua. Gia bue perbedaan tak tetap sadar kita permata. Miring bentar gedang ganda, seri saja ikhlas di bata. Oh tak teman, marilah si sampah-sampah tertinggal lengan si diat dekat. Kelewatan bagian gelap hutan, kepraten di bata. Dia bue perbedaan tak tetap sadar kita permata. Miring bentar gedang ganda, seri saja ibas di bata. Oh tak teman, marilah si sampah-sampah tertinggal lengan si diat dekat. Kelewatan bagian gelap hutan, kepraten di bata. Radung biring si kuningan radung megasing siang. Radung biring si kuningan radung megasing siang. Radung megasing siang.
Jelek nanti ya. Mahasiswa-mahasiswa gitu. Terus nomor berapa? Oke, forum diskusi kita udah selesai ya. Jadi kita kumpul di room besar lagi. Masih ada yang di kelompoknya udah ngumpul semua ya? Oke, sebelum kita mau memaparkan hasil diskusi, kita mau sapa lagi kali ya Bang, biar tambah semangat ya. Oke, kita sapa. 1, 2, 3. PPMB 2021 Siagengan Radu Biringan Radu Megersi. Oke, tadi udah dibagi sesuai kelompoknya, sudah mendiskusikan yang kasus yang Bang Jeko kasih. Nah sekarang kita mau pilih satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Yang pilih siapa nih, Bang Jeko? KMC aja boleh. Aku ya. Aku mau pilih kelompok Mate Bulan Ngulak. Mate Bulan Ngulak. Wow, oke. Oke Kak. Berarti ini Bujur salah satu KMC. ya, salah satu pesertanya yang di kelompok itu kan ada sekitar 5 orang. Juru bicara ya? Juru bicaranya salah satunya memaparkan hasil diskusinya. Oke, ini udah kedengaran nggak suaranya Kak? Kita lihat ya. Udah dengar nggak suaranya? Mate Bulan Ngulak. Iya ya, ini dari Mate Bulan Ngulak. Udah dengar nggak suaranya Kak? Udah dengar suaranya? Udah. Ini udah dengar suaranya Kak? Udah Habel. Oke. Jadi kalau dari kelompok kami Mate Bulan Ngulak itu yang pertama soalnya pertanyaan diskusi dari pembicara kita Bang Jekonia yang pertama itu mengapa penting untuk bergabung dalam komunitas gereja. Itu dari jawaban kami semua dari kelompok Mate Bulan Ngulak yang pertama itu adalah
Penting karena kita bisa berbagi informasi, bisa saling sharing and caring tentang bagaimana pelayanan gereja itu yang baik dan benar gitu. Sesama kita di pelayanan gereja. Terus kita juga bisa merasakan kekeluargaan baru di dalam pelayanan Tuhan dan juga mendapatkan pergaulan yang baik. Pergaulan itu akan baik terus menerus kayak gitu. Dan selanjutnya itu kita bisa berjumpa dengan keluarga baru dan juga tidak kehilangan keluarga baru juga di dalam Tuhan kayak gitu. Jadi setiap kita memasuki pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat terus mendapatkan keluarga baru lagi kayak gitu. Itu jawaban dari nomor 1. Buat KMC ini dilanjut juga pertanyaan nomor 2. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk kelompok Mate Bulan Ngulak. Kita ini tadi kakak pembimbingnya ya? Kakak pembimbingnya. Ya benar. Mate Bulan Ngulak untuk pertanyaan yang kedua dengan kelompok yang sama, tapi yang ngomong jangan kambingnya, yang pesertanya. Oke, dipilih salah satu peserta yang bukan kakak kambingnya untuk menjelaskan untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin aku mau nunjuk dari adik kelompokku, mungkin itu buat Dek Cesia dari kelompok Mate Bulan Ngulak ya. Shalom semua. Halo, dengar suaraku? Shalom. Shalom. Oke, perkenalkan, aku Cesia Olivia Brukaro dari kelompok Mate dan Ngulak. Jadi pertanyaan nomor 2 tadi, apa sih yang aku harapkan, yang kami harapkan dari pelayanan dari gereja? Jadi yang pertama, pelayanannya itu aktif, terus bisa sharing dalam pelayanan gereja untuk pergi melayani di tempat lain lagi, seperti misalnya berbagi bersama orang-orang di sekitar kita yang mungkin kebutuhannya tidak tercukupi. Dan juga di masa pandemi ini mungkin kita bisa membagi masker dan juga peduli dan berbagi dengan saudara pelayanan. Kayak misalnya kita mengumpulkan baju-baju yang tidak terpakai lagi untuk bisa kita sumbangkan ke teman-teman atau adik-adik kita yang di panti asuhan, dan juga mengunjungi orang tua kita yang ada di panti jompo. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Bujur. Bujur, terima kasih, kita berikan aplaus kepada Brukaro. Kata tadi ya di komen-komentar itu udah pada berisik ya. Hidup Brukaro, sikat Bang Gap katanya. Sikat Gap. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada 4 pertanyaan tadi. Aku mau pindah ke kelompok yang lain. Kelompok Beras Pati. Beras Pati untuk pertanyaan nomor 3. Kalau bisa yang jawab pesertanya ya, jangan kakak kambingnya. Iya Kak, Bujur Kak. Jadi Kak Beras Pati jawab yang nomor 3 itu Laudi Sembiring. Kami persilahkan Dekku. Halo semua. Jadi pelayanan seperti apa yang ingin saya berikan bagi gereja itu layanan yang sepenuh hati dan sekemampuan saya. Jadinya maksudnya sepenuh hati itu berarti kita dalam pelayanan itu ikhlas. Ikhlas dalam pelayanan tersebut, jangan ada sungut-sungut dalam hati kita. Lalu yang selanjutnya tadi sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita berarti bukan maksudnya ada talenta kita bukan dalam bidang itu aja kita pelayanan. Misalnya kalau pandai kita musik, bukan cuma musik aja bisa kita. Misalnya ada entah bagi-bagi suatu ke jemaat gitu juga bisa kita ikut. Jadinya jangan berpatokan pada talenta kita itu aja kita berpelayanan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Katanya yang ikhlas, jangan bersungut-sungut gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Untuk kelompok Cukra 6. Cukra 6, betul?
Nah, kelompok Cukra 6 dipersilahkan. Cukra 6. Oke, aku panggil ya namanya ya. Bentar ya Kak, lagi Zentia ujian. Beru Sinulinga. Wow, Halo, Kak. Sinulinga. Silakan Dekku. Zentia Sinulinga. Shalom teman-teman dan kakak. Shalom. Saya akan menjawab. Saya Zentia Beru Sinulinga dari Universitas Tidar, kelompok Cukra 6, akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana menyikapi dilema antara menghadapi perkuliahan yang tidak mudah dan pergaulan yang mungkin tidak mendukung untuk bergabung dalam pelayanan gereja dengan pesan dari orang tua yang mendorong untuk ikut aktif dalam persekutuan dan pelayanan gereja. Jadi menurut saya Kak, dua peran penting dari soal ini yaitu yang pertama itu kita harus menjadi diri sendiri. Artinya, walaupun bagaimanapun pergaulan di luar sana, walaupun teman-teman kita mungkin pergaulannya buruk gitu, teman-teman kita banyak melakukan kegiatan yang tidak baik, tidak suka mengikuti kegiatan gereja gitu. Jadi di sini kita harus tetap menjadi diri kita sendiri, sehingga walaupun banyak pergaulan dari teman kita itu kan sering mungkin ngajak jangan ikut kegiatan gereja itu. Namun kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita nggak akan berpengaruh. Terus yang kedua yaitu tentang menghadapi bagaimana perkuliahan tidak mudah di masa pandemi, apalagi banyak tugas. Membagi waktu antara untuk Tuhan dan untuk manusia. Pada intinya kalau kita melakukan perkuliahan itu kita akan mencapai cita-cita kita mendapat uang itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti kegiatan gereja itu pastinya untuk Tuhan gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu antara untuk Tuhan dan untuk manusia. Terima kasih Kak. Terima kasih. Katanya be yourself katanya Bang. Jadi diri sendiri katanya. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama. Kita akan masuk ke diskusi kita. Nanti dijelaskan sama Bang Jeko untuk lebih jelasnya. Dari jawaban-jawabannya udah keren-keren ya Bang ya. Nanti disimpulkan sama Bang Jeko. Silahkan Bang Jeko. Oke, jujur teman-teman, luar biasa ya. Kita tidak bisa mendengarkan semua. Aku yakin jawaban teman-teman yang lain pasti juga sama bagusnya, sama luar biasanya terhadap 4 pertanyaan itu. Tapi kita hanya bisa mendengarkan beberapa. Dan yang sudah kita dengarkan menurutku juga sangat baik, sangat luar biasa ya. Nah teman-teman, kasus ini sebenarnya aku tulis berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Aku laku entah uga ngekari posisi indu mengikuti perkuliahan ya, entah secara total online kah sampai kapan, atau akan ada offline, atau kondisi ini akan membuat kamu bisa mengikuti persekutuan. 2 minggu selewat adalah aku salah, aku ikut Mbaba PA Permata sektor Solo, Jalan Solo. Nah di sektor Solo itu pada waktu itu tentu saja PA secara online, dan teman-teman yang mengikuti PA ya macam-macam. Ada yang di Jogja, ada yang di Medan, masih di rumah, dan ada yang menuju Jogja dan sebagainya. Ini konteks yang kita hadapi sekarang. Dan konteks ini satu sisi stressful ya teman-teman. Aku laku kam ngasup mengenai layar bagi dekahna hebat kok kak kam. Tapi adi aku ngom melim bertakalku bagi kira-kira. Jadi ini challenge buat kita.
Bagaimana kita mau mengikuti perkuliahan, bagaimana kita mau mengikuti pelayanan, sementara orang tua kita sampai pada hari ini, menurutku sampai pada hari ini, secara umum masih sangat kuat kecintaannya pada GBKP. Dan pasti kita didorong. Kita pun sebagian besar tentu kuat kecintaan kita di GBKP. Ada 122 peserta Zoom, mungkin ada 110 mungkin mahasiswa baru, 12 orang mungkin pertua diaken kita dan anggota jemaat. Tetapi di antara 100 itu mungkin lebih dari 50-nya yang kam pengurus permata, yang kam guru sekolah minggu di tempat ndu masing-masing. Kami berharap bahwa itu tidak berhenti di Runggundu masing-masing. Di sini pun harus tetap dilanjutkan semangat pelayanan itu. Tapi kalau kita lihat kondisinya memang tidak mudah untuk melakukan itu. Dan satu keprihatinan yang biasa kita hadapi di Jogja, mohon maaf, mungkin saya bisa salah, tetapi sependek pengalaman saya, pengalamanku selama Enda, PPMB mungkin lead 110 kala sih hadir. Tapi mungkin sebulan entah 2 bulan setelah PPMB, kurasa pengurus permata kita bergumul. Karena menurut tahun-tahun yang lalu, tapi tahun ini aku yakin enggak ya. Tahun-tahun yang lalu-lalu, di antara 100 misalnya yang datang, 2 bulan, 3 bulan atau semester pertama, bisa hanya menyisakan 50%-nya yang masih terus setia mengikuti kegiatan persekutuan dan pelayanan di GBKP Yogyakarta. Apa masalah? Justru itu tadi ditanyakan dalam pertanyaan itu. Kalau kuliah sebenarnya, semua kuliah kita berat. KIP kuliah ndu, lid ngekrina sisi beratna. Tapi pertanyaan mengenai apa pentingnya persekutuan, apa pentingnya bergabung dalam persekutuan itu untuk menunjukkan kita merasa punya kebutuhan spiritual enggak sebenarnya. Dan yang kedua tadi ditanyakan pelayanan seperti apa yang Anda butuhkan, itu untuk menunjukkan kira-kira kebutuhan spiritual kita itu seperti apa. Tadi teman-teman sudah menjawab dengan sangat baik ya, bahwa kita perlu untuk saling berbagi, saling mengenal, memperluas pergaulan dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu adalah soal spiritual kita. Aku mengutip dari seorang Romo Katolik, menarik sekali pendapatnya karena dia bilang begini, namanya Anthony de Mello, ya, Anthony de Mello sudah meninggal dari India. Dia bilang bahwa ada satu konsep dalam kehidupan beriman yang sangat penting yang dia namakan awareness atau kesadaran. Ya, kesadaran iman yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita ini fragile atau rapuh. Adi megegeh kokak bangku, tentulah aku perlu kala asideban. Bahkan mungkinlah aku perlu Tuhan. Mebage, bahkan mungkinlah aku perlu Tuhan adi megegeh kokak bangku. Tapi kalau saya aware, kalau saya punya awareness, kesadaran bahwa saya ini rapuh atau fragile. Adi dahdu, adi ngirim barang kita, mungkin kamu suruh kamu belanja online. Adi si belanja kendu adalah barang-barang yang bisa rusak atau pecah. Pasti benar tulisan je fragile nina, rapuh seperti hati ini. Kira-kira bagai. Jadi kalau kita menyadari kerapuhan kita, kita tahu bahwa kita sangat butuh persekutuan ini. Kita tahu bahwa kita sangat butuh dikuatkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu bekerja lewat gereja. Ya, secara pribadi tentu kita terkoneksi dengan Tuhan, tetapi persekutuan ini adalah persekutuan yang menguatkan kita. Jadi mengapa penting? Mengapa penting ini harus disertai dengan kesadaran bahwa saya rapuh, saya punya banyak kelemahan, saya perlu dibangun secara rohani. Dan di mana tempatnya untuk mendapatkan penguatan itu, untuk mendapatkan wawasan baru itu, untuk mendapatkan kebutuhan spiritual itu. Salah satu yang paling utama adalah di gereja. Dan kita sebagai jemaat GBKP, atau mungkin ada yang simpatisan saja, bisa kita dapatkan di sini lewat ibadah, lewat persekutuan-persekutuan atau PA-PA, lewat jam doa. Kita punya jam doa juga di GBKP Yogyakarta.
lewat seminar-seminar dan sebagainya, kegiatan gereja, kita dikuatkan. Baru tambahan-tambahannya, bonus-bonusnya, ya itu tadi soal pergaulan kita, soal bagaimana kita bisa mengembangkan diri, soal bagaimana kita bisa mengembangkan jejaring dan sebagainya. Tetapi paling basic adalah kebutuhan, karena kita merasa kita fragile, kita rapuh, kita aware akan itu, dan kita membutuhkan untuk dikuatkan secara rohani lewat persekutuan ini. Lalu yang kedua, kalau ditanya pelayanan seperti apa yang kita harapkan, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, UGM hari-hari ini membuka, saya tidak tahu, tampaknya ke semua program, tetapi di program yang kami ikuti, UGM membuka layanan psikologi. Di pandemi ini dibuka layanan psikologi loh. Karena apa? Stressful teman-teman. Kita tiap hari hanya menghadap layar, mobilitas kita terbatas, misalnya begitu ya. Lalu dibebani dengan, mungkin ya, aku nggak tahu. Kami ini mungkin generasi-generasi SMA yang masih sempat dulu sekolah langsung. Lalu di 2020 mungkin kamu kelas 2 SMA. Sampai 2021 lulus kamu harus online misalnya. Beda rasanya teman-teman. Di situasi pandemi ini kita harus ketemu layar dan ketemu manusia, itu beda. Di dalam situasi yang stressful tersebut, kita perlu pelayanan. Pelayanan seperti apa? Nah, ini perlu nanti untuk menjadi evaluasi Permata. Saya harap nanti laporan mereka bisa juga kita kumpulkan dan kita tahu. Si ugakin si perlu kendo. Apakah kami mengajak kamu ikut PA saja sudah cukup? Atau justru kita perlu mengembangkan kelompok-kelompok persekutuan yang lebih kecil, KTB? Aku nggak tahu, dari dulu, dari zaman dahulu kala isu KTB itu selalu dikembangkan, tapi aku tidak tahu perkembangannya bagaimana. Tapi adi enda isah kendu, panci ibreken kebutuhan dundai alu pas pada porsinya, adi itah kai si perlukan, gitu ya. Nah, yang ketiga, jawaban aku sentabi lupa aku gelar nalik dai aging kundai si menjawab sa. Kai si banci berekendu, pelayanan seperti apa yang mau kamu berikan, Nina, yang sesuai dengan kemampuan, Nina, oke. Dan ketulusan hati, bagaimana kok Anda kira-kira adalah aku salah. Itu betul. Dan juga selain daripada misalnya belum kamu rendai kamu jadi singer, belum kamu main musik kamu jadi pemusik, belum kamu untuk mendesain slide kamu jadi di bidang multimedia, sound dan sebagainya. Selain itu, gereja ini juga tempat belajar. Lape kamu beluh kai kaipe, adiku jenda kam bacira duras sekitar lajar. Sebab tidak semua juga kita punya kelebihan itu. Lid deba rekesah saja pe ya pales. Membagai, lid deba bagai. Tapi ia rajin. KIP bagi acara adi untuk konsumsi aman kabanna. Lain-lain gak kerina. Tapi di sini kita bisa belajar. Entah mengembangkan diri kita ke arah yang lain. Untuk multimedia, musik dan sound misalnya bisa kita kembangkan. Atau untuk hal-hal lain bisa kita kembangkan. Bukan hanya soal apa yang ada, tapi apa yang mau. Belum tentu ada yang kita merasa kita expert. Tapi kininggitan yang bisa jadi sada hal si luar biasa. Kemauan itu pun sudah jadi hal yang luar biasa. Terakhir, karena tadi sudah diangkat-angkat angka-angka itu dari acara ya. Terakhir, teman-teman, jawaban untuk nomor 4 itu, di situ dikatakan bahwa uga adi temandu pela mendukung, jumpa kam, encakam pela tika andu kuliah, melimber kamdu misalnya. Aku mengutip kata-kata dari seorang penulis terkenal, namanya Stephen R. Covey. Mungkin kamu anak-anak psikologi sudah pernah baca atau akan baca, buku lama sekali. Judul bukunya adalah Seven Habit for Effective Person. Kira-kira begitu. Tapi judul utamanya adalah Seven Habit. Dia bilang apa? Dia bilang, I am not a product of my circumstances. I am a product of my decision. Artinya, saya ini bukan produk dari lingkungan saya yang buruk. Tapi saya mempunyai hak untuk memutuskan. Adi nendu
Lid apel ndu entah rimondu rumah sada kilo, sadalah gia busuk, tamandu besada plastik, teluarian dan go kerina maci. Tapi kita kan bukan jeruk. Kalau teman-teman kita tidak baik, jangan bertahan di situ. Cari teman-teman yang baik, cari komunitas yang baik. Salah satunya yang menjanjikan kebaikan gereja ini, GBKP ini, permata kita. Maka putuskanlah, kalau pertanyaannya tadi begitu menjebak, putuskanlah untuk mengikuti yang baik. Karena kita harus memutuskan yang baik untuk diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang baik. Jadi teman-teman, sekali lagi, aware, sadari apa yang menjadi kebutuhan kita perlu dibangun secara rohani. Yang kedua, daftarkan, kasih tahu di bagian mana kamu ingin dilayani, bagaimana. Yang ketiga, kembangkan diri dalam pelayanan kita. Tidak harus sudah punya kemampuan itu. Di sini bisa belajar. Banyak orang sentabi kata, kaban jahenari iya, tapi cakap karo pelatahna. Banggaan kaya berbahasa Indonesia. Justru di sini ada belajar bahasa karo. Ada. Kaban jahenari iya, cakap karo pelatahna. Jenda ka iar lajar kampuh. Landa. Ada. Tuh. Ngeri. Adijah. Aduh. Nina. Adi jenda go andi. Nina. Gua ka andu ya. Ada yang begitu. Maka di sini tempat kita belajar. Yang terakhir, keempat tadi, kita adalah produk dari decision, dari keputusan kita. Maka putuskanlah memilih komunitas yang baik. Hari ini kami menyambut kamu semua di PPMB. Putuskanlah hari ini untuk ikut di permata kita, ikut di persekutuan kita, ikut di pelayanan kita. Supaya semua kita bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Amin. Bujur. Saya kembalikan ke MC. Oke, keren banget ya pembicara kita ya hari ini. Kita mau tepuk tangan dulu untuk Bang Jeko. Terima kasih untuk Bang Jeko. Tapi memang dari semua yang Bang Jeko tadi kasih tahu betul banget. Kayak yang pakai sarung itu aku taunya di Jogja. Kalau dulu di kampung, aku dari Kabanjahe. Setiap kali ada kerja tahun, jadi mamaku suruh sana nari gitu. Aku nggak tahu sama sekali nari, nggak tahu cara pakai kampuh itu gimana. Itu kan ada aturannya ya Bang. Nggak tahu gimana cara ertutur. Memperkenalkan diri itu pun aku taunya di PPMB 5 tahun yang lalu. Jadi perkenalan itu dulu itu disuruh solernya gimana, cara memperkenalkan beru bere itu semuanya. Kebetulan besok ya di hari kedua itu akan dibahas. Cuman intinya aku tahu itu semuanya, aku belajar itu semuanya di PPMB, di GBKP Jogja. Jadi teman-teman, mari bergabung di sini. Banyak istilahnya di sini kakak abang yang di Permata Jogja ini adalah keluarga gitu. Kalau ada apa-apa yang bantu pasti yang paling terdekat keluarga kita di Jogja. Jadi di sini bukan cuman kakak abang, ada orang tua kita juga di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti pun akan ke Jogja setelah nanti kuliah offline, bakalan banyak yang bantu ya Bang, cari kos, barang-barang di mana yang murah. Mungkin itu nanti akan membantu teman-teman adik-adik yang peserta PPMB ataupun mahasiswa baru gitu. Oke, terima kasih Bang Jeko. Dan ada sesuatu yang akan diberikan untuk Bang Jeko. Sembari memberikan plakat untuk Bang Jeko, kita foto bersama. Untuk peserta yang di Zoom bisa ambil posisi senyum, jangan rebahan ya. Jangan kayang. Oke. 1, 2, smile. 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 Oke. Terima kasih Bang Jeko, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, Bang Jeko bisa ke sini sebentar, bawa plakatnya dipegang, kita foto sama peserta yang di Zoom. Aku ikut ya, boleh ya, aku ikut ya. Oke, sudah cukup? Sudah? Oke, makasih Bang, makasih. Oke,
Selanjutnya kita mau bernyanyi lagi, Ada Kuasa. Judulnya Ada Kuasa. Ini akan memanaskan jiwa raga kita. Sebelum kita bernyanyi, aku mau sapa lagi ya. Sapa kelompok-kelompok mungkin ya. Kelompok Sami Sara. Sami Sara, halo. Aku mau tahu Sami Sara ini, kelompok ini artinya apa ya? Sami Sara. Salah satu mungkin peserta atau kakak kambingnya bisa menjelaskan kelompok Sami Sara. Kelompok Sami Sara ada? Kak. Halo Kak. Kelompok Sami Sara. Sami Sara, aku tunjuk aja ya orangnya. Aku ada lihat Agatha Priscilia. Iya Kak. Isi gelar Dugi. Perkenalkan, namaku Agatha Priscilla Bertarigan. Aku dari kelompok Sami Sara. Halo. Artinya Sami Sara itu angka 31 dalam bahasa Karo. Kasih. Angka 31 dari bahasa Karo. Oke. Cuman maknanya kenapa dikasih Sami Sara itu kenapa, Dek? 31. Ada yang istimewa dari 31? Atau ulang tahun kakak kambingnya, ulang tahun Nini Bulang anaknya. Ulang tahun kakak pembimbingnya Kak. Oke. Cukup menjelaskan ya Kak, Bang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sami Sara. Oke, kita mau bernyanyi dulu. Jadi buat teman-teman yang di Zoom, yang di rumah masing-masing, ikut untuk bernyanyi, ya. Kita nyanyi Ada Kuasa. Semuanya tepuk tangan ya yang di rumah juga.
kita mau bernyanyi theme song. Oke, kita nyanyi theme song. Musik bang, musik. Kita nyanyi theme song. Baik, kita akan menonton episode kedua dari Siluet kita. Oke, kita akan menyaksikan tayangan Siluet episode kedua. Yudi pun lulus dari bangku SMA, dan impiannya untuk kuliah di Yogyakarta pun terwujud karena Yudi mendapat beasiswa. Hingga tibalah sekarang ia di masa-masa perkuliahan. Namun, situasi belum berubah dan pandemik masih berlangsung. Ia pun menjalani kuliah online dari kosnya di Yogyakarta.
hidup mandiri di kos itu mudah. Ternyata tidak seperti yang ia pikirkan. Terlebih lagi, Yudi belum terbiasa dengan kehidupan mandiri. Terkadang ia sering bolos kuliah karena telat bangun. Begitu juga dengan pola makannya yang tidak teratur waktu masih di rumah bersama orang tuanya. Halo, Mak. Nakku, jangan lupa sarapannya. Nanti kuat bangun. Nah, iya, Mak, ya, Mak. Tapi udah nanggung lah, Mak, udah jam 11. Sekalian aja nanti dirangkap. Udah ya, Mak. Yudi juga mulai sering bergadang, dan jam tidurnya pun berantakan sejak kuliah. Beberapa kali Yudi tidak mengerjakan tugas karena kesulitan mengatur waktunya. Ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri menjadi anak kos. Sementara itu, Aurel juga keterima di salah satu kampus di Yogyakarta. Namun, ia mengikuti perkuliahan daring dari rumahnya. Aurel sangat ingin pergi ke Yogyakarta. Walaupun dalam situasi pandemik, setidaknya Aurel sangat ingin melihat kampusnya ada di mana. Dari rumah, Aurel terkendala beberapa hal dalam mengikuti kelas. Suasana rumah yang tidak kondusif seringkali membuat Aurel sulit untuk fokus pada materi yang diberikan oleh dosennya. Belum lagi jaringan internet yang kadang sangat lambat dan menghambat proses perkuliahan Aurel. Ia sangat ingin segera berangkat ke Yogyakarta. Namun di titik ini, Aurel hanya bisa nurut kepada orang tuanya dan bertahan dengan kendala yang dialaminya. Hingga terkadang Aurel tak jarang emosi sendiri. Oke. Acara kita sudah selesai. Untuk sulitnya masih bersambung. Kita sambung di hari kedua besok. Sampai jumpa di hari kedua besok. Dan teman-teman peserta, jangan lupa untuk mengisi absensi. Sudah disediakan oleh panitia. Dan sebelum meninggalkan room, kita mau foto bersama dulu. Oke, siap ya? Oke, senyum ya. Sampai slide ketiga senyum. Semuanya nyalain kamera. Ya, rapikan rambut. Tank topnya jangan lupa ditutup pakai jaket. Udah Pak, udah nyalain kamera semua, Kak? Udah? Belum?
Kakak pembimbing. Oke. Tahan. Tahan ya, jangan senyum dulu nanti kering. Sudah? Oke, kita mulai ya. Udah bisa mulai senyum. Senyum. Oke, ya kita mulai. Untuk kita yang di depan, lihatnya ke kamera. Senyum. Arai, tolong senyum. Oke, kita foto slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah Kak? Sudah semuanya? Tahan. Sudah. Oke teman-teman, acara kita berakhir untuk acara PPMB hari pertama. Sampai ketemu di hari kedua. Teman-teman yang mau meninggalkan roomnya bisa isi absensi dulu baru keluar. Sampai jumpa di acara PPMB hari kedua. See you. Musik Bang. Perhatian. Terima kasih sudah bergabung di acara PPMB hari pertama. Sampai jumpa di hari kedua. See you. See you.
Puji Tuhan, teman-teman panitia. Tepuk tangan Tuhan dulu, banget. kita semuanya. Open mic aja teman-teman semuanya. Open mic. Untuk kita Gila semua, banget. guys. Gila banget. Keren. Semuanya. Keren banget. Ayo guys, kita open mic, kita semuanya boleh ngomong, boleh sharing, Ayo. boleh Semuanya. mengapresiasi diri kita guys semuanya. Akhirnya. Terima kasih panitia, Keren terima kasih deh, pengurus, terima kasih semua kakak pembimbing, terima kasih semua perangkat acara, semuanya yang bekerja keras hari ini. Berkatku Jogja, nadingku tak. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Tapi perjuangan kita belum selesai ya guys, besok masih ada lagi.